Dan pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami langsung dari Studio CNBC Indonesia, Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy TBK Bapak Ahmad Yani. Selamat pagi Pak Yani, apa kabar? Selamat Alhamdulillah. Bapak atas amanahnya sebagai Direktur Utama dari PT Pertamina Geothermal Energy, Ya, Bapak. terima kasih. Baik, kita akan mulai untuk diskusinya pagi hari ini, evaluasi Anda ya Pak ya selama menjabat tentunya sebagai Direktur Operasional dan saat ini ditunjuk ya sebagai Direktur Utama dari PT Pertamina Geothermal Energy. Seperti apa sih sebetulnya pandangan Anda untuk berkaitan dengan perseroan saat ini begitu ya, evaluasi, target-target yang ingin dicapai ke depannya? Ya, tahun baru, semangat baru. Nah, Ya. ini yang kita sampaikan ya. Sekali lagi terima kasih, senang kembali bisa hadir di CNBC ya. Menjawab bagaimana kondisi pengembangan panas bumi saat ini, khususnya dari perspektif PGE ya. Ini adalah awal tahun yang sangat penting bagi Pertamina Geothermal Energy TBK ya. Saya baru menerima amanah ya untuk memimpin perusahaan ya. Fokus utama kami jelas ya pada mempercepat eksekusi proyek ya, menjaga kehandalan operasi dan memastikan pertumbuhan yang sehat dan terukur. Nah, ini industri EBT ya, termasuk geothermal ya, memberikan memberikan peran penting dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% gitu ya. Pemerintah juga selalu menggalakkan bauran energi, swasembada energi ya, sebagaimana dalam visi misi Astacita pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ya. Nah, ambisi tersebut tertuang dalam RUPTL 2025-2034 di mana adanya perluasan EBT hingga 76%. Nah, tentu saja ambisi ini didasarkan Indonesia berada di Ring of Fire ya. Kita memiliki potensi energi geothermal yang terbesar di dunia, memiliki potensi baseload energi terbesar di dunia hingga 24 gigawatt. Nah, ini. Nah, kemudian PGE memandang tahun 2025 sebagai momentum untuk akselerasi transisi energi bersih ini ya. Hal ini kita perlihatkan dengan PGE selalu menjaga kehandalan operasi dan mencatatkan kinerja operasional yang sangat terbaik ya, secara berkelanjutan terlihat ya, seperti 3 tahun berturut-turut kita berhasil mencatatkan all time high ya dari sisi operasional produksi. Nah, ini tentu saja melalui penguatan tata kelola operasi ya, digital transformation dan operation excellence di semua area kita ya. Nah, berdasarkan landasan penguatan fondasi ini ya, PGE memasuki tahun 2026 ini ya dalam posisi yang solid ya, untuk mendukung target swasembada energi dan transisi energi nasional. Mbak Sarifah ya, tahun ini kami ingin menunjukkan sesuatu yang sederhana ya, tapi penting. PGE bukan hanya berbicara potensi ya, tapi kita bagaimana mendeliver ya dari disiplin proyek ya, tata kelola yang kuat dan kolaborasi yang semakin luas. Oke, baik. Tadi Anda menyampaikan Pak Yani ya bahwa tahun lalu ini all time high produksi Pak. Apakah ini juga artinya sesuai dengan target-target yang ingin dicapai di sepanjang tahun 2025? Dan bagaimana mungkin dengan targetnya di tahun 2026 ini Pak Yani? Ya, sekali lagi saya coba kembali tegaskan bahwa tahun 2025 itu tahun yang penting bagi PGE di mana seluruh target kita itu berhasil dicapai dengan baik, terutama target dari sisi keandalan operasional dan kesinambungan operasinya. Hal ini tercermin dari parameter EAF kita ya, ability factor kita itu 98,53% ya. Dan effort kita turun sekitar 0,36%. Nah, ini dan perlu digarisbawahi bahwa pencapaian all time high ini itu tanpa ada catatan fatality accident. Nah, ini sangat luar biasa ya, di tengah kesibukan kita mengejar target, kita mengutamakan aspek safety di dalam pekerjaan kita ya. Kemudian juga untuk target untuk target pertumbuhan ya juga kita tercapai ya, seperti di tahun 2025 kemarin di Juni kita berhasil COD Lumut Balai 2 55 megawatt ya. Nah, kemudian juga
milestone penting kita ya dari 727 saat ini menuju 1 gigawatt ya. Ini dalam 2 tahun ke depan itu sudah tertata dengan baik ya langkah-langkahnya ya. Seperti kita ada proyek-proyek Hulu Lais ya, Gunung 3, Lumut Balai 3-4 setelah sukses Lumut Balai 2 langsung kita kejar ya. Kemudian cogeneration ya ada sekitar 230 megawatt. Nah, ini quick win untuk segera menuju 1 gigawatt yang kita lakukan. Nah, bukan hanya fisik ya, tapi kita juga perkuatan tata kelola sinergi dengan pemangku kepentingan ya, seperti ada 4 proyek kita masuk dalam Blue Book 2025-2029. Nah, ini yang kita lakukan. Oke, baik. Nah, di kepemimpinan baru ini, Ya. Pak Yani ya, seperti apa sih fokus utama dari PGE sekali lagi di tahun 2026 dan juga upaya untuk menjaga keberlanjutan tadi dari kinerja operasional yang tadi sudah disampaikan begitu. Tadi kan sudah signifikan begitu ya apa yang sudah dilakukan oleh PGE, terlihat juga dari kinerja dan delivery yang telah berhasil dicapai begitu. Nah, untuk menjaga keberlanjutan dari performa operasi ini sendiri seperti apa? Ya, tahun 2026 ya fokus utama PGE adalah bagaimana pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas tapi sambil tetap menjaga kesinambungan dan keandalan operasional tentunya ya. Nah, pada saatnya nanti kita PGE bagaimana akan membawa Indonesia menjadi the World Geothermal Center of Excellence. Nah, untuk itu kami kembali menegaskan ada 3 key strategik yang kami lakukan ya. Ya, pertama kita bagaimana memperkuat operasional di aset existing. Ya. Nah, kita punya revenue generator 727 megawatt saat ini. Dan ini harus yang kita kelola sendiri ya, meliputi di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi ya, dari area Kamojang, Lahendong, Sibaya, ya, Lumut Balai, Karaha ya. Nah, fokus utama kita bagaimana menjaga keandalan operasi, keselamatan kerja, dan eksekusi proyek berjalan secara konsisten sehingga operasionalnya stabil. Nah, karena stabilitas operasional ini kan adalah pondasi utama untuk kita dapatkan cash flow, ya, reputasi perusahaan dan kepercayaan pemegang saham. Dan ini yang kita jaga ya. Nah, kita perkuat tata kelola, reservoir management, ya, drilling, optimization, ya, reliability dan operation excellence ya, di mana Capex yang kita lakukan di sini bagaimana fokus untuk bisa sustain ya, untuk bisa sustain. Nah, strategik yang kedua yaitu kita bagaimana mendorong ekspansi, pertumbuhan bisnis nih, growth story kita ya, growth story kita. Nah, jadi kan kita tahu bahwasanya geothermal itu resource based business. Nah, alhamdulillah PGE memiliki potensi yang sangat luar biasa. Kita catat sampai up to 3 gigawatt saat ini, bahkan lebih dari 3 gigawatt. Ya, lebih dari 3 gigawatt saat ini. Nah, dan bold target kita dalam 2 tahun ke depan kita harus achieve dari 727 menjadi 1 gigawatt. 1 gigawatt. Nah, jadi nanti kita tahun ini kita akan melakukan percepatan-percepatan yang kita lakukan ya, pengembangan brownfield maupun greenfield dan brownfield yang kita lakukan, terutama yang brownfield tingkat keberhasilannya lebih tinggi dan risikonya lebih rendah. Kemudian asset optimization yang kita lakukan, cogeneration. Nah, ini kan quick win yang cukup cepat untuk menuju 1 gigawatt. Nah, kita tetap membuka kemitraan strategis ya, kemungkinan juga kalau ada merger acquisition ya kita lakukan ya. Jadi untuk growth ini message-nya adalah kita coba untuk akselerasi. Nah, yang ketiga ya, strategi kita yang ketiga yaitu membangun sumber pendapatan masa depan atau new stream revenue. Yang selalu kita sebut dalam kegiatan ini beyond energy, beyond electricity, off-grid business. Ya. Nah, jadi sebenarnya ini adalah salah satu jawaban atau salah satu jalan untuk bagaimana kita akselerasi pengembangan bisnis geothermal dengan kita punya potensi yang besar tadi itu. Bagaimana untuk akselerasinya? Ya, jadi apa yang dilakukan ya? Kita melakukan mengembangkan energi listrik dari geothermal, kita gunakan untuk model bisnis baru off-grid misalnya kan. Jadi ada green hydrogen, Wilus, green ammonia, data center dan sebagainya lah, itu satunya. Atau yang kedua itu modelnya bagaimana mengoptimalkan utilisasi value chain dari rantai bisnis geothermal itu sendiri. Seperti apa itu Pak berarti? Seperti misalkan kita katakanlah untuk direct use utilization, utilization, kemudian mineral extraction, ya, dan teknologi provider misalnya untuk yang terkait dengan geothermal. Nah, ini harapannya kan juga akan meleverage keekonomian bisnis
Ya. geothermalnya secara tidak langsung juga akan mendorong untuk akselerasi pengembangan bisnis Dan geothermal. secara cost juga sebetulnya tidak besar begitu ya. Dan secara cost tidak besar ya dengan bisnis existingnya gitu kan. Jadi nanti bisnis utama nanti ada beberapa turunan bisnis di dalamnya mendukung keekonomian bisnis geothermal sehingga mendorong percepatan dari bisnis geothermal itu sendiri. Sebetulnya potensi revenue dari PGE ini juga cukup besar ya Pak ya tadi ya, dari off grid bisnis ini sendiri yang terusnya tentunya bisa dikembangkan ke depannya. Tapi kita balik lagi fokus tadi ke proyek-proyek yang saat ini juga tengah dikerjakan oleh PGE begitu ya. Tadi dengan potensi 3 gigawatt dengan target adalah 1 gigawatt di 2 tahun ke depan begitu ya. Nah, mungkin boleh dielaborasi lagi lebih lanjut begitu ya Pak berkaitan dengan potensi ini sendiri seperti apa, kemudian pengelolaan di WKP juga bagaimana begitu ya dalam upaya untuk mencapai target ini, elaborasi proyek-proyek yang ada di WKP atau mungkin pengembangan atau eksplorasi untuk WKP baru ke depannya begitu Pak Yani? Ya, itu tadi seperti yang saya sampaikan ya, kita punya potensi 3 gigawatt, potensi yang sangat besar sekali, lebih dari 3 gigawatt. Bahkan baru-baru ini kita diumumkan menang salah satu calon pemenang untuk wilayah eksplorasi baru di Sumatera Barat ya di Pasaman blok Cibadak Panti ya. Nah, ini salah satu. Jadi untuk komitmen kita bagaimana untuk ekspansi ini mendukung transisi energi geothermal dari dalam rangka meningkatkan kapasitas geothermal gitu ya. Nah, jadi ini kami untuk bagaimana untuk mewujudkan itu ya kita basis dari pengembangan menuju 1 gigawatt dulu, milestone 1 gigawatt ini yaitu dari bisnis berasal dari bisnis aset existing kita nih yang telah ada ini jadi basis utama kita. Kemudian juga proyek-proyek yang sudah jelas PPA-nya, ya sudah jelas PPA-nya. Nah inilah yang kita kejar untuk percepatannya gitu ya. Jadi kan resikonya sudah rendah dan bisa potensi untuk percepatan. Ya. Jadi proyek-proyek yang sudah jelas ada PPA seperti Hulu Lais ini kita sudah Hulu Lais 2 unit 2 kali 55 megawatt ya 110 megawatt. Nah ini tahun ini insya Allah baik dari sisi PLN maupun dari sisi PGE akan mulai rencana efisiensinya ini untuk pembangkitan power plant tersebut. Nah, kemudian juga Lumut Balai 3. Nah, ini kita begitu selesai Lumut Balai 2 kemarin, nah ini segera sudah mulai FID untuk pengembangan, sudah mulai eksekusi nanti di tahun ini ya, eksekusi untuk pengembangan unit 3 dan 4-nya 2 kali 55 itu 110 megawatt. Nah, dari sisi kogen juga, ini kita insya Allah dalam 2 bulan ke depan ini kita sedang kolaborasi dengan teman-teman PLN ya, untuk segera menerbitkan PPA untuk Ulu Bulu 3, Ulu Bulu 30 megawatt. Nah ini sedang berusaha, insya Allah ini sebagai template untuk eksekusi ada 230 megawatt ya, yang HOA antara PGE dan PLN yang disaksikan oleh Danantara. Nah ini upaya kita ke depan bagaimana mengejar percepatan ini quick win yang sudah tersedia dan kita siap untuk mengejar 1 gigawatt dalam 2 tahun ke depan. Dan ini sebetulnya bentuk konkret dari PGE ya Pak ya untuk tadi berpartisipasi dalam meningkatkan bauran energi bersih begitu ya.